Selamat pagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini, dan terima kasih sudah mengklik video ini untuk dipelajari. Semoga bermanfaat. Kita sekarang sudah bersama oleh Pak Ritzy Maknahati STMM ya Pak ya. Untuk perkenalannya mungkin Pak Ritzy bisa memperkenalkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini channelnya Mas Razan ya, dengan di Amikom. Perkenalkan, saya Ritzy Maknahati, founder dari Maknaland Propertindo. Websitenya adalah www.maknaland.co.id. Oke, di sini Maknaland sudah berdiri sejak tahun 2014 dan bergerak di bidang arsitektur, kontraktor, dan developer. Saat ini memang Maknaland kebanyakan 75% itu dari pihak swasta, sisanya itu kita juga mengerjakan partner. Mungkin seperti itu ya secara singkat. Jadi memang sekali ya layanannya ada jasa desain, bangun, dan renovasi ya Pak. Mungkin kita mau belajar dulu terkait sebenarnya yang latar belakangi Pak Ritzy mendirikan Maknaland itu seperti apa sih Pak? Latar belakang saya mendirikan Maknaland ini karena pengalaman saya sih ya, jadi saya bekerja itu sejak tahun 2004. Awal pertama kali saya bekerja itu justru malah sebagai marketing di Melia Polosani sebagai e-commerce manager, yang dimana saat itu kegiatannya adalah membuka peluang atau menambah revenue di bidang OTA, jadi online travel agents, yang pada saat itu perhotelan masih sangat jarang menggunakan online travel agent. Jadi dulu mungkin kita lihat ada Agoda, sekarang masih ada ya, ada Asia Room, ada Booking.com gitu. Dulu belum ada Tiket.com sama Traveloka belum ada. Yang dimana saat saya bekerja di Melia Polosani itu ternyata revenue online di Hotel Melia Polosani yang sebelumnya itu sekitar 20 jutaan lah dari online travel agent, itu bisa sampai di sekitar 1,2 M, kalau nggak salah 2 M. Nah di situ saya dapat penghargaan dari Agoda dan dilirik oleh Wis Hotel. Nah, ceritanya saya dibajak, jadi ditawarkan kerja di Wis Hotel. Berikutnya saya lalu resign dari Melia, karena di Melia ini sebenarnya tidak hanya Melia Jogja, saya juga dipanggil untuk di Melia Bali, di Melia Benua, dan di Nusa Dua ya, sama di Benua. Di situ karena saya dibajak, saya pindah ke Wis Hotel. Di Wis Hotel ini juga masih di hotel perhotelan, jadi di corporate-nya perhotelan. Setelah itu karena adanya background saya sebagai seorang engineer sivil, saya dipromosikan sebagai project manager. Awalnya project manager itu ketika hotel akan running, saya diminta untuk set up marketingnya, lalu set up pre-opening, lalu saya set up juga general manager. Saat setup itulah saya juga mempelajari propertinya. Jadi di mana owner, investor di yang bekerja sama dengan BIS, itu ternyata ada dua stakeholder. Jadi owner ini sebagai investor, ada juga landlord. Mereka bekerja sama dengan di tengah-tengahnya BIS itu. Yang dimana di situ WIS merancang desain arsitektural hotel, standar hotel harus seperti apa gitu ya, dibuat, dan itu tugas saya untuk membuat standar tadi SOP-nya. Lalu juga bagaimana SDM-nya,
Jadi complicated ya, dari seorang marketing menjadi sebuah operasional gitu. Nah lalu saya dipromosikan jadi direktur operasional yang dimana saya harus bisa melihat lebih luas lagi peluang-peluangnya. Jadi pada saat itu WIS itu membuka hotel baru, proyek baru di Semarang, di Semarang, lalu di Kuta Bali juga ya. Nah disitulah saya mulai belajar properti, tertarik bagaimana merencanakan RAB itu sebuah proyek ya, terus menawarkan pada owner, pada partner gitu ya, terus keuntungan perusahaan seperti apa. Tapi itu masih gedung bertingkat di high rise residence. Nah itu setelah di situ saya, karena di Intiland ya, Wis Hotel ini ada nama grup besarnya Intiland. Intiland ini selain Wis Hotel ada macam-macam ya, ada perumahan landednya juga gitu. Nah saya ketemu sama teman yang di landed itu berbicara tentang landed ya, dan itu perumahan gitu. Itu ternyata juga menarik gitu. Nah lalu saya juga ditawarin lagi oleh Agung Podomoro gitu ya, untuk penawarannya sangat fantastis karena mungkin melihat beberapa jejak rekam pekerjaan saya gitu ya. Dan akhirnya saya tertarik untuk pindah lagi. Nah inilah sebuah momentum yang saya sebut kesalahan terbesar saya, sehingga saya ketika saya hanya tertarik dengan tawaran tersebut gitu ya, itu menjadi kilas balik bahwasanya kalau bekerja itu jangan semata-mata itu melihat dari gaji. Mungkin ditawarkan gaji yang bagus 2 kali lipat dari saya. Oke dong, kita masih terima karena masih saya pada waktu itu mungkin masih sekitar usia masih di kepala 3 ya, kepala 3. Nah itu saya terima, tapi ternyata tekanannya luar biasa di Agung Podomoro, luar biasa, dan banyak sekali hal-hal yang membuat saya itu merasa wah ya ini agak sedikit sara gitu ya, karena di sana menggunakan Chinese dan speednya memang kencang mas. Maka kalau kerja itu luar biasa dan nggak peduli, pokoknya tujuannya adalah target masing-masing personal itu harus tercapai, yang mereka akan kerjakan. Jadi nggak memikirkan kerjasama, nggak memikirkan gimana gitu. Kalau tugas tidak selesai, nah dia akan kerjakan dengan cara bagaimana ya harus selesai. Kalau misalnya kayak contoh, saya ambil contoh misalnya pekerjaan gambar. Misalnya kayak pekerjaan gambar, saya di marketing nih, saya butuh gambar untuk menjelaskan ke konsumen, tapi arsiteknya lama, seperti itu. Ya saya meng-hire arsitek baru, jadi berani keluar uang sendiri gitu. Dan arsiteknya punya alasan kenapa nggak mau mengerjakan ya, karena antriannya udah nggak ada banyak gitu. Nah disitulah saya kurang srek ya bekerja dengan tekanan seperti itu, yang dimana menurut saya harusnya satu perusahaan itu semua bisa saling mendukung, saling support ya. Dan saya pada saat itu juga target saya gitu ya, itu adalah 80 miliar setahun ya, sebulan mas, 80 miliar sebulan iya, 80 miliar dengan jualan ada apartemen dan juga landed. Oh, itu berat juga. Akhirnya saya cuma bisa sekitar 3 bulan, jadi saya juga ya mungkin bulan kedua itu saya mengajukan resign gitu. Dan bulan kedua mengajukan resign, bulan ketiga diizinkan ya sudah. Padahal di bulan pertama saya tercapai target sekitar 90 M. Bulan kedua saya target 81 sekian. Nah, bulan kedua ini saya resign karena terus terang kerja itu tidak serta-merta uang gitu, tapi juga kenyamanan. Nah, disinilah akhirnya saya juga kilas balik, saya harus di Jakarta ini selain macet ya, pada itu karena di Jakarta luar biasa macetnya. Saya berangkat itu mending naik motor karena berangkat itu mungkin 4:30, karena saya tinggal di Bekasi ya. Bekasi ke
Sudirman itu kalau saya salah jam 4:30, ya 4:30 sampai di kantor itu udah jam 7:04, 7:10 gitu. Saya 45 menit di kantor untuk makan dulu, sarapan, dari sarapan dekat situ atau sarapan di kantor. Pada waktu perjalanan saya beli sarapannya gitu ya. Pulang saya jam 10, ya jam 9 dari kantor, jam 10 nyampe karena ada sepi gitu, enggak macet gitu. Tapi kalau saya pulangnya jam 4 yang dulu ya, itu ya sampai di rumah ya sekitar jam 9 kan, sama aja capek ya, capek lah tambah gitu. Nah gitu. Lalu karena saya di pekerjaan itu habis di waktu perjalanan gitu ya, tua di jalan, saya mikir ya gimana ya, pengen di Jogja aja. Nah, kebetulan saya ketemu sama teman saya nih, yang mengajak, dia ngajak dia ini, beliau saya nggak usah perlu sebut namanya ya, tapi beliau ngajak untuk kerjasama di perumahan. Nah, karena sudah lama bekerja mendirikan perusahaan sendiri di properti ya, di developer gitu. Nah, saya tertarik, saya join. Nah, ketika saya join ini ternyata banyak hal-hal yang saya bilang dinamika perusahaan itu gitu ya, termasuk hal-hal yang ini berkaitan dengan komitmen perusahaan kepada konsumen. Saya merasa ini nggak cocok nih, walaupun ini sebenarnya sahabat kecil saya gitu. Akhirnya saya resign. Nah, ketika saya meninggalkan teman saya ini, bukan meninggalkan, kita berpisah lah gitu. Nah, ini kondisi saya benar-benar udah habis tabungan saya selama di Jakarta ini saya menabung gitu. Nah, karena saya habis, saya pikir lalu mau usaha apa nih, mau kerja lagi nanti dari nol lagi gitu kan, atau mau meneruskan teman-teman baik saya di Jakarta banyak, nanti kena ingat lagi macet gitu kan. Nah, lalu ini titik awal saya mencoba untuk membangun perusahaan sendiri, yaitu saya kebetulan keliling jalan gitu ya, sambil lihat gitu, ada di sawah itu ada lagi itu padi ya, tanam padi itu. Saya tanya gitu ya, permisi Bu, ya pakai bahasa Jawa, sedikit bahasa Jawa saya bisa. Kalau suruh ngomong bahasa Jawa banyak saya nggak bisa. Nah itu saya tanya, ini ada informasi tanah enggak? Pada waktu itu dia bilang ini aja yang dikerjakan tapi disewa itu murah banget. 3.000 meter itu cuma 1,5 juta per tahun. 3 meter gede kan, itu untuk apa udah bagus gitu. Nah tapi saya mikir pada untuk usaha kafe atau apa gitu. Lalu dari situ awalnya saya juga bilang, ini Pak ada yang tanah dijual tapi agak masuk ya, ini kontaknya dikasih. Terus saya hubungi kontaknya, terus saya kasih tahu lokasi tanahnya, saya oke. Lalu yang penting adalah kita ini kalau mau mulai berbisnis itu jangan takut ya. Jadi jangan takut dengan modal. Yang dimana kalau orang akan memulai bisnis itu biasanya takut dengan modal. Wah, saya nggak punya modal nih, nggak punya uang nih, dari mana nih, utang nih atau bagaimana gitu. No, jangan. Modal yang terbesar kita ini adalah kalau kita minta pertolongan kepada yang membuat rezeki, ya sama Allah gitu ya. Ya apapun pasti mungkin. Itu keyakinan saya. Nah, ketika saya punya keyakinan itu, saya coba untuk ngomong, kita harus berusaha kepada yang tadi pemilik tanah tadi, Pak, boleh nggak? Misalnya, saya beli tanah itu, tapi saya ansur, gimana? Ya, saya kasih uang dulu. Ini bukan tanda jadi Pak, tapi ini DP. Saya punya uang 5 juta. Waktu itu. Ya, 5 juta ini saya bayarkan, lalu saya dikasih kesempatan untuk melunasinya di bulan depan. Ya, kira-kira mungkin mundur-mundur dikit ya 40 hari apa. Alhamdulillah, orang
rumah itu percaya dan ngasih kesempatan kepada saya gitu. Ya sudah, saya bayar 5 juta itu. Lalu berikutnya dengan segala upaya saya, ya saya lihat buku-buku perumahan itu ya, pada waktu itu itu ada kayak macam koran gitu ya, ada yang menawarkan gambar rumah itu, saya potong itu gambar rumahnya, lalu saya coba untuk tawarkan dari yang terdekat gitu, dari om saya gitu atau saya gitu, om mau nggak investasi rumah nih, saya kebetulan punya tanahnya yang murah nih. Pada waktu itu saya beli tanah itu 300 meter, tapi bisa dipecah jadi 2, jadi 140 dan 160, dan harganya hanya 240 lah, 240 lah kalau sama promosionalnya. 240, berarti per kapling anggap 120 juta. Lalu saya mikir kalau itu dibuat di 45 pada waktu itu mungkin masih 2,5 juta ya per meternya, mungkin ya sekitar 150 ya dapat lah. Jadi 150 tambah 120 kan 270. Lalu bisa saya jual berapa nih gitu ya, 350, saya jual 350 banyak mas yang minat, banyak banget. Saya pasang 350, akhirnya bola-balik itu sebulan hampir 60 satu hari itu ada 2-3 orang lah. Padahal kalau Mas Kajan chatnya, Pak ini masuk Pak, mobil mepet satu mobil tok gitu ya. Terus kalau jadi ada 2 jalur ya, kalau jalur utama saya memang cari yang jalur marketing itu memang menarik. Tapi ada jalur sekunderinya ketika pulang gitu ya, itu mesti melewati kali, melewati kuburan. Kuburannya itu pun saya poles, anggaplah itu CSA. Jadi saya bilang sama RT di sana, Pak izin ya kuburan itu saya dan itu nggak ada masalah. Jadi itu tanah itu jadi rebutan karena luasannya juga luas ya, 150 sama 140 kan, dijual seharga 350 juta. Wah, banyak juga. Berarti kan saya dapat uang tuh 700 juta ya. Dengan 700 juta itu kalau saya breakdown gitu ya, itu tanah tadi berapa? 240 ya, 240 juta. Terus bangunan katakanlah berapa? 150 dan 300 ya, berarti kan 570. Berarti saya dapat uang 230 ya. Ya mungkin 200 juta. Saya coba lagi cari tanah lagi, dapatlah di Turi sebesar 1.300 meter. 1.300 meter itu mas, cuma harganya 100 saat itu ya, cuma 130 juta mas. Tapi memang sekanan kirinya kebun sawah gitu ya, terus tanahnya agak ke bawah dari jalan gitu. Orang mungkin akan melihat, wah saya harus nguruk, saya harus berpikir ulang berapa nih biayanya untuk menjadikan sebuah properti yang menarik gitu. Akhirnya oke, saya mulai lagi, Pak saya bayar dulu 5 juta 1 bulan saya bayar ini Pak. Artinya kenapa? Supaya saya juga bisa bernafas, karena saya dalam perjalanan itu saya bisa nyari tanah lagi. Oke, lalu di tanah itu saya jual menjadi sebuah jogul kawasan seharga 1,3. Wah itu lebih ini lagi, lebih menarik lagi. Bahkan itu tuh kita sebulan ya juga ada sekitar hampir 100 orang. Dan di 30 hari pas saya mau bayar itu, saya kan harus memainkan psikologi marketing ya, bilang sama konsumen, Pak ini batas waktu, pokoknya sampai paling cepat bayar DP dan paling besar karena banyak. Oh mas ini saya bayar nih. Bahkan mereka tuh ada yang baru survei pertama, saya oke Pak, saya nggak mengiyakan langsung, saya bilang oke, kalau oke ya saya DP dulu, boleh nggak 1 juta, atau tanda jadi 2 juta? Wah nggak boleh Pak, maaf Pak, makanya kami sombong. Ini
syarat ketentuannya adalah membayar 50% langsung Pak kalau Anda dibayar. Ternyata itu menarik Mas. Ternyata menarik karena kenapa? Ya kita dukung dengan gambar, dengan gambar desainnya gitu. Saya lengkapi dulu dengan gambar desain, ada pelang-pelangnya, ada joglonya, ada apa namanya, ada limasannya gitu ya. Ada tempat parkirnya, ada tamannya, ada gazebo-nya seperti itu. Nah disitulah yang membuat menarik itu sampai satu hari itu ada 3 orang bersamaan datang di lokasi menawar nama saya. Mas, saya bayar 50 juta. Terus saya lagi, ini kan Mas itu kan cuma 50 juta kok boleh? Ini katanya 50% gitu. Iya 50%. Terus ya sudah saya mau 50%-nya. Ada yang satu tuh saya lunasin. Jadi dibayar 1,3 M. Ya udah, bisa bilang 1,3 kan? 1,3 di depan mata Mas, sudah dapat uang 1,3. Saya bayar itu, saya cari lagi itu tanah-tanah yang lainnya. Yaitu karena kita juga nggak melupakan apa semua itu kata Allah, kata Allah. Ya karena dimudahkan sama Allah itu, ya kita juga harus bersyukur. Ya. Lalu selanjutnya mulai disitulah makna lain itu mengadakan rutin CSA yang dimana niatan kami itu setiap bulan itu ada satu masjid atau tempat ibadah atau pondok pesantren atau panti asuhan yang dimana itu pasti free, kita kasihkan gambar sampai rapi. Kalau mereka membutuhkan untuk renovasi atau mungkin baru dari nol kita berikan seperti itu. Nah disitulah mulai berkembang sampai saat ini karyawan makna lain itu ada 12 orang, arsiteknya 2 orang, terus tim teknis ada 3 orang, adminnya ada 3, terus ada yang lagi di bagian kantor ya. Nah disitulah makna lain ini bergerak ya, dan sampai juga makna lain ini apa ya, marketingnya itu dari mulut ke mulut. Jadi banyak sekali rekening konsumen gitu. Dan dimana di saat sekarang apalagi setelah after covid ya, itu tentu orang pasti banyak yang mengembangkan jasa kontraktor, tukang-tukang juga pada balik harga. Bagaimana sebuah makna lain ini, perusahaan makna lain ini bisa bertahan ya, bisa berkompetitif. Kita selalu jaga kualitas Mas. Jadi kalau di makna lain ini kalau ada konsumen ya, dia membandingkan dengan kontraktor lain dan akhirnya kalah harga gitu ya, katakanlah ini contoh, ada yang minta bangunan 2 lantai luasnya total 100 meter gitu ya, itu kalau sekarang rata-rata per meternya tuh speknya seperti ini. Tapi kalau yang bersangkutan owner yang bilang, oh saya pengen spek seperti ini, ya kami juga tolak. Kami lebih baik menolak di awal daripada tidak bertanggung jawab atau tidak komitmennya kabur. Dan itu sekarang ini banyak masih jadi kayak gitu. Oke, asal murah diterima gitu. Nanti biasanya di termin ketiga, termin 50% ke atas gitu. Itu banyak tukang yang sudah kalian dananya lalu kabur. Dan ini banyak juga konsumen kami yang tadinya sudah memilih kontraktor lain balik ke makna lagi untuk di opnam dan akhirnya menyadari. Contoh, konsumen itu pernah ya tadi yang 370 ya, dia 370 itu udah dikasihkan semua ke sana, tapi kami opnam masih di 51%. Atap aja belum dikasih haji dan kami belum. Saya tanya bagaimana bisa Pak Anda membayar 370 juta bangunan masih seperti ini, kan itu termin Mas, ini udah masuk ke termin 60 ke 100-nya. Nah itu udah dibayarkan dulu, lalu tukangnya kabur. Lalu sekarang kalau dinala 49% dari hitungan saya 480, berarti kan masih nambah dari 370 ke 240, jadi berapa itu? 610 kan total. Nah padahal semuanya adalah 470 dulu. Nah, jadi makanya rugi besar kan? Saya bilang, wah kalau gitu sama makna ya.
banyak sekali mas. Itu ada, kalau dihitung dari dulu ya mungkin lebih dari 10 ya. Tapi kalau sekarang ini yang makin intens itu masih banyak persaingan, makin ketat, harga makin asal-asalan, dan makanan akan selalu jaga momentum. Bahkan banyak sekali di sini konsumen-konsumen lama, dia udah bangun di McNalen 2 tahun 3 tahun yang lalu ya, terus dia mungkin musim hujan itu ada yang rembes, bocor gitu ya, karena dia pasang kabel wifi gitu, kita betulin apa biayanya ya, karena kita pengen kedekatan dan mereka akhirnya menceritakan McNalen ke relasinya dan kami mendapatkan manfaatnya juga seperti itu. Jadi memang mendirikan perusahaan itu, membangun perusahaan itu, kita harus selain bersabar ya tentunya, kita juga harus memikirkan strateginya, terus menjaga maintenance kepada konsumen seperti itu sih. Sangat menarik sekali ya Pak Rizky. Jadi ini teman-teman, dari pengalaman Pak Rizky kan backgroundnya pun dari marketing ya Pak ya, dari perhotelan ya Pak. Dari perhotelan, karena pengalaman juga mengerjakan properti dan dipelajari, akhirnya bisa sampai jadi McNalen. Ya, sangat menarik sekali dari pengalaman Pak di sini. Dan kemudian kalau boleh kami tahu keorganisasian di McNalen itu seperti apa ya Pak? Ya, kalau organisasinya ini karena McNalen adalah sebuah perusahaan yang berkembang gitu ya. Ya, ini seperti pada umumnya karena memang McNalen ini direncanakan untuk menjadi sebuah perusahaan besar gitu. Mungkin skala nasional atau skala internasional gitu. Organisasinya ini adalah pertama ya memang ada komisaris, lalu ada CEO. Posisi saya sekarang di CEO ya. Tapi nanti ke depan juga akan ada regenerasinya. Lalu ada direksi-direksi gitu ya. Nah ini kebetulan direksi ini juga baru ada satu direktur marketing, direktur operasional, jadi belum itu banyak juga struktur organisasinya. Lalu di bawahnya ini ada bagian tim teknis, ya divisi teknis, ada divisi arsitek, ada divisi marketing, dan divisi admin seperti itu. Jadi belum begitu banyak karena dengan 12 orang itu ini aja McNalen itu selalu memberikan penjelasan karena beberapa konsumen itu bilang wah ini McNalen karyawannya sudah banyak pasti ada yang mahal. Padahal sebenarnya bukan mahal ya, mahal itu relatif. Kalau kami ini memberikan garansi itu rata-rata lebih lama daripada konsumen lain. Nah kita bisa lihat juga tukangnya. Tukang itu kalau udah selesai sudah nggak ada dia garansi pak datang lagi pasti bayar harian lagi. Jadi kalau di McNalen enggak ada apa mau apa itu kita mau dibantuin, seringnya free ya, kita memang menjalin kedekatan itu ya dengan konsumen seperti itu. Jadi memang dari perlakuan pelayanannya ya, mengedepankan kualitasnya Pak. Ya harus kita mementingkan kualitas karena di sini di jasa itu memang beratnya adalah mempertahankan kualitas. Kalau mungkin sudah menjanjikan itu kan enak ya. Oh ini McNalen ini garansinya lebih lama, McNalen ini hasilnya bagus gitu. Nah itu tapi untuk mempertahankan ya. Dan ini bisa dilihat Mas Hasan di Google gitu ya. Itu kita alhamdulillah puji syukur tuh kita belum ada komplain yang keluar sampai ke sosial media. Nah cuma pernah ya, ini ya saya sharing kepada teman-teman juga. Anda ketika membangun sebuah perusahaan itu dinamikanya adalah kan kita harus membuat profil di Google. Profil di Google itu sangat rentan kalau ada yang menjahili. Ya. Itu entah karena tidak suka atau mungkin karena sakit hati atau karena juga cuma iseng atau cuma juga kerjaannya si hacker-hacker yang di luar sana gitu ya. Karena kalau di setting McNalen itu di luar negeri sana juga ada. Dan perusahaan sangat besar di Eropa sana. Dan ini rencananya memang McNalen siapa tahu bisa kita akuisisi gitu ya. Maksudnya akuisisi kita tawarkan kepada mereka
jadi kita bisa bareng-bareng gitu, kita jual saham gitu. Sebenarnya seperti itu sih. Hanya tadi tentang profil di Google itu hati-hati. Dulu Magnaland sudah dapat profil sekitar 160-an viewers ulasan bintang 5, hilang. Tiba-tiba hilang. ada yang di situ Google ngirim email bahwasannya ini tidak mengikuti standar prosedur Google. Kita sudah kirimkan, tanyakan kenapa, apa bagaimana gitu. Tidak ada yang melanggar dan kita tidak pernah salah, tidak pernah mencantumkan atau menyiarkan video yang berbau-bau tendensi gitu ya. Nah ini akhirnya Magnaland buat lagi sekarang dan alhamdulillah sudah ada sekitar 51 viewers gitu ya. Dan itu juga bintang 5. Jadi dari situ tadi Ya. Pak Ritsi melakukan ekspansi nggak sih Pak? Ya, rencana. Nah ini juga sebenarnya sebagai pengusaha tentu akan berpikir ulang dan akibat dari kondisi COVID kemarin, yang dimana ceruk penghasilannya, sumber penghasilan atau sumber revenue perusahaan itu sebaiknya tidak tergantung dalam satu sisi bidang usaha saja, karena berbahaya. Tapi alhamdulillah Magnaland ini bisa survive pada waktu COVID. Kami ini masih banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Nah ini kami ingin ekspansi di bidang kuliner, tapi ternyata itu belum rezeki kami gitu. Nah itu jadi untuk mengembangkan kuliner ini masih banyak hambatan-hambatan dan kendala-kendalanya. Nah, satu sisi juga Magnaland ini juga mengembangkan sebagai pengacara pajak, plus sama mengembangkan beberapa training motivasi, plus sama training juga untuk ini kayak BPIC itu sebuah perusahaan, dia akan mengatur logistik, nah, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memungkinkan saat ini seperti itu. Rencana kedepannya Magnaland itu mengembangkan di bidang pariwisata, di bidang pariwisata, dan ini sedang kami rencanakan ya, pengembangan 8 hektar bersama Kementerian Pariwisata dan 5 hektar bersama Bupati Kebumen, plus juga beberapa hektar lagi di Jogja itu bersama investor. Jadi kita mengembangkan properti wisata. Jadi sangat visioner sekali ya Pak. Lihat ke depan. Ya, emang harus begitu Mas. Kita harus ada potensi ke depan, harus ada perencanaannya ya. Dan bagaimana kita bisa merealisasikan dari rencana-rencana kita itu, ya kita harus ada perubahan, perbaikan, ya. Dan harus ada keberanian. Nah, itu sebagai perusahaan memang harus berani, Mas. Luar biasa. Terus kalau untuk anak-anak muda nih Pak, khususnya mahasiswa ini bisa nggak sih Pak berkontribusi di Magnaland? Saat ini Magnaland itu welcome, dan dari SMK mahasiswa juga ada Mas ini. Apalagi ada yang PKL dari Teknik Sipil UGM. Tapi karena di sana mungkin lebih cenderung gedung bertingkat ya. Nah di sini kami sampaikan kalau di sini gedung bertingkat mungkin masih jarang gitu. Nah tapi kita juga ada bangunan eksklusif, misalnya villa di terasering gitu. Saat ini Magnaland lagi membangunkan villa terasering di Progo, seperti itu. Jadi bisa jadi bahan untuk skripsinya nanti gitu, itu bisa. Dan ada juga anak yang dari mahasiswa ini dari Jakarta gitu, datang dari mana ya? Kalau saya kampusnya itu villanya di UI ya, ada dari sipil, UI juga ada dari sipilnya, sama arsitek di ITB itu udah kirim surat untuk KP di sini gitu. Saya bilang wah bagus juga, berarti Magnaland sudah
Mungkin kalau di search di internet di Google itu udah banyak gitu ya kerjanya gitu. Ya seperti itu sih. Jadi memang bisa ya buat teman-teman juga yang mau kerja praktik atau PKL bisa juga hubungi Pak Rizky buat PKL. Nah, terus memang McNallen ini kalau saya lihat dia juga peduli gitu, care sama pendidikan. Contohnya kami ini kan juga mengerjakan ujian akhir semester ya. Ini juga kontak Pak Rizky dan alhamdulillah terima kasih banget untuk Pak Rizky yang mengizinkan kami untuk interview dan belajar. Jadi belajar bareng ini terkait pengalaman Pak Rizky bahkan dari perhotelan untuk masuk ke sektor industri ini kan sebenarnya juga tidak mudah ya teman-teman. Dan dari pengalaman Pak Rizky ini kita bisa belajar banyak bagaimana menghadapi dinamika membangun perusahaan sampai jadi sekeren ini, Masya Allah. Dan mungkin juga saya sampaikan buat teman-teman atau semua pemirsa yang mau bangun rumah atau bangun usaha ya Pak, bisa ya Pak buat kontak ke McNallen. Dan ini kami izin kalau boleh masukin kontak marketingnya buat di deskripsi itu ya. Deskripsi video ya ada nanti. Jadi McNallen ini kalau saat ini itu lebih banyak ke interior juga. Jadi hotel Sahid, hotel yang lainnya, ada hotel Red Doors, Hollywood itu full satu rumah gitu ya. 8 kamar, ada yang 30 kamar juga, itu bisa interior di McNallen juga. Pengembangannya seperti ke arah sana juga gitu. Suka interior juga ya? Iya, ada interior. Nah, interior itu juga workshopnya di lantai atas gitu ya. Jadi kita akan mengembangkan sendiri di McNallen ini. Nanti bisa dilihat ya kontennya di mana. Juga ada websitenya nanti juga kami catat. Terima kasih Mas Hasan. Terus juga kalau buat teman-teman yang mau bangun itu jangan ragu buat kontak ke McNallen karena 100% tuntas ya Pak? Iya, kita jaminan 100% tuntas. Jadi McNallen ini kami setiap di morning briefing kami canangkan untuk ke tim ya, itu bahwasannya harus selain harus jaga kualitas, harus menghindari namanya komplain. Kalaupun terjadi misalnya ada komplain, itu McNallen jangan sampai meninggalkan nama yang tidak baik atau negatif kepada konsumen. Jadi McNallen berani rugi, berani bergaransi gitu ya, demi nama baik di McNallen ini. Karena kami perusahaan tentu saja kami tidak akan mungkin lari dengan menjelekkan nama perusahaan. Itu jaminan dari kami untuk ke konsumen kami. Kan kalau di skala nasional di luar pulau juga berani. Dan kami ini ada perencanaan pengerjaan di kampung itu sekitar 4 hektar. Juga ada sebutnya salah satu peternak ayam. Dan satu hal mungkin juga untuk adik-adik di mahasiswa gitu ya, atau mungkin di sekolahan, apabila seandainya memang membutuhkan motivasi, kita akan berikan motivasi plus sama beasiswa. Tapi nanti mungkin dilihat dari tadi kita slotnya itu 1 bulan itu ada 1 minggu. Jadi selain tadi kami ini saya adalah melakukan desain, kami juga ada slot untuk menerima misalnya untuk pengadaan mahasiswa, misalnya ini dari Amikom ya. Amikom misalnya butuh motivator nih supaya untuk misalnya adik-adik itu termotivasi. Nah itu harus manggil McNallen. Nah McNallen saat mengisi materi motivasi itu kita adakan ya itu macam gimmick ya, beasiswa juga atau mungkin gimmick semacam door prize gitu. Nah, itu bisa membuat adik-adik juga bersemangat. Karena kenapa? McNallen yakin dengan berbagi manfaat itu juga sama-sama namanya tadi untuk mendatangkan rezeki.
dan alhamdulillah dari berbagi lewat CSR lewat beasiswa insya Allah malah semakin berkembang. Iya, betul. Harapannya seperti itu Mas, karena kami juga saya pribadi belajar bahwasanya beberapa perusahaan-perusahaan besar itu ternyata juga melakukan ada CSR kayak Jarum Super gitu. Itu CSR-nya bahkan bisa sampai 50% lebih dari revenue. Luar biasa. Maknanya belum seberapanya gitu, tapi insya Allah kita akan juga ada tekad untuk berbagi juga. Mungkin pertanyaannya juga sudah habis, sangat menarik sekali. Kami simpulkan juga buat teman-teman yang mau buka usaha itu, kita bisa belajar dari pengalaman Pak Ricci. Bahkan yang beda sektor ya Pak ya, beda sektor tuh bisa sampai seperti ini. Bahkan kalau kita cek di Google Maps itu ratingnya bintang 5 terus ya, dari awal sampai sekarang bisa sustain di bintang 5 semua. Keren sekali. Baik Pak Ricci, mungkin itu saja ya Pak. Terima kasih sudah berbagi. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali. Tetap semangat ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, mungkin bisa kita tutup ya Pak. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak videonya sampai habis. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya pengecekan pembangunan saat mengawasi proyek konstruksi. Pengawas kontraktor melakukan serangkaian tugas penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan sesuai. Ini termasuk memeriksa kemajuan proyek secara berkala, memeriksa kualitas material yang digunakan, dan memastikan bahwa semua jadwal dan anggaran tetap terkendali.